record dulu. Nanti bisa diminta recordnya ya, Kak? Bisa, nanti saya share di page. Oke. Jadi pertama kita mendefine, jadi urut-urutannya sederhana. Mendefine material, mendefine penampang, cross section, lalu kita mendefine bebannya, ya kan, dan membuat model. Udah, habis itu kita run. Pertama kita mendefine material dulu. Material. Di sini misalnya kita mau bikin gudang dari struktur baja. Di sini kita akan ada satu window, pop-up window, kita bikin add new material. Kita mau bikin material baru, klik add new material. Lalu di sini kita defaultnya steel, nama materialnya kita ganti, misalnya baja SS 400, JIS G3101 SS 400. Ini lihat di peraturan ya teman-teman. Terus berat jenisnya kan 7850, 7849, oke lah, 7850 kg per meter kubik berat jenisnya. Terus modulus elastisitasnya 200.000. Ini dapat dari mana? Jadi di peraturan JIS G3101 ini itu menyebutkan sifat-sifat mekanis dari si material SF400. Terus yield stress-nya setahu saya 240, ultimate-nya 400. Ini juga lihat di peraturan ya. Baja kan macam-macam, ada STMA 36, STMA 53, ST41, SS 400, SM 490, A500. Itu setiap masing-masing itu sifat-sifat karakter mekanisnya lihat di peraturannya. Ini yang paling umum itu ASTMA 36 atau setara dengan SS 400. Seperti ini. Atau 235 MPa lah kurang lebih. Kita klik OK. Jadi sekarang kita udah punya material baja JIS G3101 SS 400. Okay. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mendefine cross section penampang. Nah, mendefine cross section penampang itu teman-teman harus melihat dari tabel profil. Jadi jangan menentukan material sendiri, karena nanti ketika ini produk mau dibangun, ketika desain teman-teman mau dibangun itu nanti kesulitan nyari profilnya kalau teman-teman menentukan sendiri. Nah, di sini saya mau kasih contoh. Menentukannya adalah dari tabel profil baja. Share screen. Nah, ini. Nanti kalau teman-teman mau ini saya upload di page juga, nggak apa-apa. Ini banyak kok di internet teman-teman mau nyari. Cuman ini adalah salah satu yang menurut saya paling lengkap, yang dari Gunung Garuda. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ukurannya ya, panjang kali lebar, terutama yang sering salah adalah tebalnya. Jadi jangan sampai mendefine itu salah ukurannya, karena nanti hasil desainnya itu jadi nggak benar gitu loh, Kita coba bikin profil ini ya, WF dulu. Di sini ada banyak nih profilnya. Kita coba bikin profil weight flange. Nah, kayak gini. Jadi di sini dilihat dimensinya, misalnya 200 kali 125, tebalnya 6 sama 9 kayak gitu kan. Ini yang jangan sampai salah nih. Yang diisi 7, jangan diisi 8. Nanti hasilnya nggak benar. Misalnya kita bikin satu profil ya. Berdasarkan ini. Oke. Stop share. Kita bikin profil. Klik define, cara bikin profil, lalu section properties, frame section. Di sini add new property. Jadi pas add new property di sini pilihannya banyak, ada more steel, build up steel, concrete, aluminium, fluid form, other. Jadi di sini dia ada punya defaultnya, ini kayak ini. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya nanti pada saat mendesain itu fluid form dia ada tool sendiri nih, di pojok kanan atas ini untuk mendesain steel, ini mendesain concrete, ini mendesain
aluminium, ini mendesain cool form. Jadi pertama kita bikin steel IWF, kita bikin WF 250 kali 125 kali tebalnya tadi dilihat di tabel 6 sama 9 kali 6 kali 9. Jangan sampai salah, tadi material yang udah kita bikin just G3101 SS400 kayak gitu kan. Terus berikutnya yang kita isi adalah tingginya 250 mili. Ini jangan sampai salah nih ya satuannya. Ini kan dilihat di bawah nih satuannya milimeter. Sehingga aku reaktif nggak? Ya. Hasilnya. Tingginya 250, terus lebarnya 125, lebar sayapnya 125 mili, terus top flange thickness, ketebalan sayap selalu lebih besar dari ketebalan badan. Itu rumus bakunya. Nah, jadi kita punya satu profil WF 250 125 kali 6 kali 9. Oke. Terus kita bikin lagi misalnya gording ya, admin property C lip panel. Ini bikin C 150 kali 50 kali 20 kali 2,3 400. Ini buat gordingnya nanti. Flange widthnya 50 kali ini kali 2,3 50 kali 2,3 kali 2,3. Selamat datang yang baru join, kita baru mulai. Nah, kita udah punya profil C kayak gini kan. Kalau teman-teman nggak ngerti minta diulangin, nggak apa-apa, chat minta diulangin lagi. Sekarang kita udah punya profil, punya material, punya profil. Yang berikutnya kita lakukan setelah itu adalah kita memodelkan. Nah, yang paling sulit sebenarnya adalah memodelkan. Jadi karena memodelkan itu kita tahu bentuk bangunannya. Misalnya kita bikin grid di sini. Jadi dari blank space ini kita klik kanan, edit grid, ya kan, di global ini koordinat sistem global kita modify. Di sini kita bikin ordinatnya. XYZ-nya lah, koordinat XYZ. Misalnya 0, 3, 6. Oh, satuannya jangan sampai salah ya. Ini satuannya milimeter. Berarti 0, 3000, 6000. Terus misalnya 12.000. Y-nya Y0, 2000, habis itu 4000, 6000. Z-nya misalnya 0, ketinggian bangunannya katakanlah buat gudang 6 meter deh. 6 tuh. Kita cukup isi ini aja. Oke. Dan kita udah punya satu sistem grid kayak gitu. Jadi kalau di SAP itu beda sama di AutoCAD. Ketika ngegambar tidak pas sama gridnya, nanti join-joinnya tidak saling ketemu kayak gitu. Jadi kita harus bikin grid dulu, wajib. Terus ini bisa di XY. Oke, terima kasih. XZ, YZ. Nah, kita bikin ini YZ aja deh. Nah, di sini kita dari sini udah jadi grid. Yang berikutnya kita lakukan adalah menggambar model. Menggambar model, pertama kita klik draw frame sebelah kiri ini. Jadi ulangi lagi ya. Pertama define material. Materialnya mau apa? Baja, besi, beton. Lalu kita define frame section. Menentukan framenya, profilnya mau WF, mau HB, mau lip panel, mau sikul atau apa ada di sini. Berikutnya kita udah punya material sama section, kita menggambar. Menggambarnya caranya bikin grid dulu, terus kita gambar. Gambarnya klik draw frame. Nah, pas ngegambar ini sectionnya, apa sih batang apa yang mau digambar? Kita klik, kita pilih ini. Kita punya WF. Kita pakai WF. Oke. Jadi ini harus pas teman-teman, harus snap to grid yang kita bikin tadi. Oke. Terus ini kita bikin kolom 2 biji, ya kan? Kita bikin garis bantu ini. Terus di sini kan nggak ada garis tengah ya, nggak ada garis tengah.
Kita kalau mau gambar di titik tengah ini susah, nggak ada snap to midpoint kayak di AutoCAD, nggak ada. Jadi kita harus bikin garis bantu atau titik bantu. Caranya adalah klik batangnya, kita edit, kita bagi dua, edit line, divide frame. Divide frame, kita kita batangnya kita jadi dua supaya punya join di tengah-tengahnya. Nah, kita akhirnya punya join kan. Nah, kita mau bikin rangka Cremona ke atas ini, ke atas. Cuman di atasnya nggak ada join, ya kan? Di atasnya tidak ada join sehingga join ini kita replicate ke atas. Kita copy ini titik join buat nge-snap ke atas replicate-nya. Caranya diklik joinnya, kita klik edit, kita klik replicate, kita klik replicate linear to Z. Z itu kan ke arah atas. Kita anggap replicate-nya katakanlah 2000 atau 2 meter. Number of replicate-nya misalnya 1 kali, jadi cuma sekali ngopi aja. Kalau 2 kali nanti titiknya jadi 1, 2. Nah, sekarang di sini kalau kita select, kita udah punya 2 titik. Kita punya 2 titik, baru deh kita bisa menggambarkan. Ini di test. Nah, kalau kayak gini nggak benar nih, nggak boleh. Harus ketemu di buhulnya. Jangan takut salah. Ctrl Z kayak biasanya. Terus kita kenapa nih? Kita klik sini tadi, kita bikin tangga kuda-kudanya. Nah, kita mau bikin Cremonaan di sini, penyiku di sini, karena di sini nggak ada titiknya, kita divide lagi. Jadi main-main apa namanya pemodelannya itu isinya ada di edit, ada nge-move, ada nge-extrude, ada yang edit line, divide, semuanya ada di situ fungsi-fungsinya. Bukan ini bagi dua lagi, kita punya. Jadi kita udah punya satu sistem kuda-kuda kayak gini. Kuda-kudanya kalau mau lebih misalnya space-nya perlu lebih tinggi, bisa dimodif juga teman-teman. Misalnya ini ya, CTR replicate, kita turunin ke bawah, katakanlah min 1000, ya kan, udah punya gini. Terus kalau mau motong-motong garis, caranya motong-motong garis, ini diklik, habis itu klik ini, edit, caranya edit line, divide frame, break intersection with selected join. Jadi nanti kalau ini kita nge-break, kita akan motong berdasarkan garis yang saling bersinggungan. Tadinya kan awalnya batang ini nyambung kan, kalau di delete ke delete semuanya. Sekarang udah terpisah, bisa kita delete misalnya kayak gitu. Di sini kita tinggal bikin rangka Cremonanya. Bentuknya nggak ada yang baku ya, mau kayak gimana aja bisa. Misalnya gini. Terus yang berikutnya adalah kita ini kan baru satu section aja. Kita mau bikin ke arah memanjangnya, misalnya panjangnya per 6 meter. Jadi ada portal seperti ini per 6 meter, ya kan, panjangnya katakanlah 24 meter. Berarti kan ada 5 pengalian, 5 atau 4, 3 bagian. Shortcutnya CTRL R, replicate CTRL R. Replicate linear, misalnya ini kan ke arah X, kita mau replicate-nya, jadi ininya dinolkan, ke arah X 6000 sebanyak 4 kali. Dan jadi kita udah punya 1, 2, 3, 4 kali 6, 24. Jadi kita udah punya satu sistem portal gudang 24 meter. Dari sini kita tinggal nyambung-nyambungin aja. Nyambung-nyambungin batangnya, buhulnya. Sambungin kan.
kita dapat atasnya. Nah, ini kalau misalnya bangunannya terlalu rumit, ini juga bisa direplikat. Misalnya saya bukan rumit sih, kalau ketika ada suatu bentuk yang mirror gitu, replikatnya bisa mirror juga, nggak mesti linear. Misalnya ini kita mau mirror, kita bikin kremonanya dulu. Nah, gitu. Kita bikin gordingnya dulu di sini. Kita bikin gording. Nah, ini kan kalau misalnya rangka ini kita mau bikin gording sebelah sini juga. Cuman karena dia kalau ini kita replicate, nanti bentuknya kan tidak mirror. Oke, nggak mirror bentuknya. Nah, caranya biar mirror adalah select. Oh, yang paling atas nggak usah, karena kan di tengah cuma satu. Select. Kita select. Habis itu di sini kita lihat posisinya paralel tuh bidang Y. Paralel tuh bidang X, di Y sama dengan berapa nih? Lihat di pojok kanan bawah, Y sama dengan 3000. Jadi kita klik R, cetak replicate, tapi pilihnya bukan linear, tapi mirror. Mirror parallel to X, di Y sama dengan 3000. Z1, Z2 aja nggak usah terlalu di itu 0 sama 1. Jadi kayak kita bikin bidang imajiner cermin. Klik, nah akhirnya kan jadi terreplikat. Kayak fungsi mirror kalau di AutoCAD. Kita udah punya struktur kayak gini. Terus kita bikin tumpuannya. Tumpuannya ada di klik assign, join, restrain. Restrain ini untuk tumpuan yang mau sendi, mau roll atau apa. Restrain. Kita klik, kalau misalnya mau jepit, bisa sendi. Misalnya kita pilih jepit, oke. Jadi tumpuannya jepit. Nah, misalnya tadi ngasih frame-nya salah nih. Misalnya yang ini kita tadi kan cara kita kalau mau nampilin yang frame yang udah di-assign itu apa, klik ini, tanda checklist ini, display option, checklist section, makanya akan nongol nih. Oh, ini pakainya WF, ini pakainya C, ini pakainya C, ini pakainya C, ini pakainya WF. WF yang atas ini salah, mau kita ganti C. Kita select, kita ganti assign. Jadi ketika modelnya udah jadi, misalnya kita pas ngegambar pertama salah profil, bebas sih sebenarnya pas pertama ngegambar mau profilnya mau salah, ini bisa dibenerin pakai assign, frame section, kita ganti jadi C. Akhirnya dia berubah jadi C. Kayak gitu. Nah, sebenarnya urut-urutan ngemodelin itu kurang lebih ya hanya begini-begini aja. Nah, terus misalnya kita mau nambahkan di sini, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain teman-teman. Di sela aja nggak apa-apa. Kita mau tambahkan part beton misalnya di tengah-tengahnya. Ini kan tingginya 6 meter nih. Misalnya ini tingginya berapa sih? Caranya ngeliat propertiesnya, tingginya berapa, ini diklik, klik kanan, terus di select membernya, diklik kanan, kita bisa lihat di sini assignment-nya, dia WF atau propertiesnya lah, informasinya. WF 250, terus L itu length panjangnya 6 meter. Misalnya di sini kita mau bikin lantai dak beton di elevasi 3 meter. Nah, ini kan berarti kan kita harus bikin satu bidang 3 meter di sini kan. Caranya ini rangka atas bajanya karena ganggu pada saat kita ngemodel di tengah, ini bisa kita hide dulu. Caranya nge-hide di select ya, biar nggak ganggu
biar nggak ganggu pemodelan kita. Di select semuanya, kita klik kanan, habis itu remove selection from view. Nah, hilang. Nah, di sini kita akan bikin satu level plat lantai di elevasi 3 meter. Caranya adalah bisa dengan gini, bisa dengan edit grid data, modify. Nah, ini 6.000 kita bikin di sini 3.000. Enggak. Misalnya gitu ya. Oke. Jadi kita di sini punya grid di elevasi 3 meter, tapi cuma sampai sini aja kan. Nah, jadi tapi bisa juga pakai cara yang tadi, dipotong-potong. Misalnya yang itu pakai grid, ini kita potong. Oke, ini kita potong batangnya. Edit line, divide. Nah, kita divide di panjang berapa sih? Relatifnya ganti jadi absolute. Kita select 3.000. Nah, jadi akhirnya kan batang ini tingginya 3.000. Jadi dari sini kita bisa nambahin nambahin profil, bisa gambar lagi, pilihnya mau pakai grid atau mau di snap join. Nah, ternyata saya gambarnya salah nih. Ini profilnya pakai C, harusnya pakai WF. Nah, bisa aja caranya nge-select semua yang ada di elevasi ini, select saya grup sih, tapi ternyata belum di grup. Ini harus di grup dulu. Kita select semuanya, kita ganti assign frame section WF. Jadi terus kita lihat planarnya. Nah, ini adalah lantai yang kita tambahkan tadi. Misalnya kita mau nambahin balok anak di sini ya, nambahin balok anak itu jadi pas satu arah, balok anak di sini. Nah, ini karena ini nggak ada gridnya, nah saya kan nggak bisa nih nge-step di sini, nggak jelas nempelnya di mana. Ini kita replicate aja, replicate to x sejauh 6 meter, replicate katakan ke x sejauh 6 meter berapa kali? 1, 2, 3 kali. 3 kali. Oke, jadi udah ada balok anaknya semua. Jadi cara ngebalikin lagi rangka atapnya, klik kanan, show all. Jadi kita udah punya level. Tadi kan ada yang nanya gimana cara ngedesain plat lantai. Oke. Di sini di sub 2000 itu sebenarnya tidak bisa banget ngedesain tulangan ya, tapi kita coba. Saya biasanya ngedesain tulangannya manual. Nanti saya coba. Kita memodelkan lantai di elevasi ini tuh. Kita kan tadi belum punya material beton kan, kita bikin dulu material beton, edit material type-nya ganti jadi konkret, misalnya FC35, berat jenisnya ganti 2400, FC-nya ganti 35, modus LC sistemnya 4700 kali akar FC aksen, itu harus hafal wajib. Oke. Habis itu kita bikin penampang plat beton, kita bikin area section. Tadi kan frame, kita bikin area untuk yang sifatnya bidang-bidang. Kita bikin edge section, kita bikin alat tebalnya 150 mili, plating, kita isi FC35. Nah, ini tebalnya tadi berapa maksudnya? 150 mili. 150 mili. Ini kemiringan materialnya, kemiringan serat materialnya kita semua lagi. Nah, di sini kita udah punya bidang. Terus tinggal kita gambarkan. Cara gambarnya adalah
Di sebelah kiri ini ada draw poly area atau draw rectangle. Kalau bentuknya kotak bisa langsung draw rectangle. Kalau bentuknya nggak beraturan, draw poly area. Harus diklikin satu-satu. Gitu kan. Nah ini misalnya kita copy lagi ke kanan tuh. Wah, ke 6 kali. CTRL-R ke kanan 6 kali, jauhnya 3000. Atas 6 kali. Oke. Nah akhirnya kita punya bentuk bangunannya itu seperti ini. Extrude view. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan aksis atau apa namanya? Jadi kan frame-nya ini misalnya ini kan IWF-nya arahnya sumbu X ya. Jadi yang benar itu harusnya kan searah momennya, searah momen dari rangkatapnya. Ini mau kita putar ke arah sumbu Y. Yeah. Jadi ini kan bentuknya ke arah sana nih ya, ke arah X penampangnya. Kita bikin ke arah sumbu Y. Caranya di select dulu kayak tadi. Kita select. Kita select. Habis itu kita assign frame local axis. Local axisnya kita putar 90 derajat. Nah, sekarang batangnya dia udah ini apa namanya? Sudah benar arahnya ke arah Y, ke arah momennya. Dengan bentuk kayak gini udah bisa di-run teman-teman, beban matinya aja. Nah, coba kita run. Modalnya nggak usah di-run. Kita save dulu. Pegang. Ini adalah file-file. Nah ini adalah bentuk deformasinya, bentuk deformasi dari si struktur yang kita buat untuk beban mati. Dari sini udah kita cek strukturnya kuat gak sih nahan beban sendirinya. Caranya klik start design atau check structure, atau di menu design ada steel frame design, ya kan? Kita mulai start design atau check structure. Kita periksa kapasitas si penampangnya terhadap bebannya yang kita kasih. Yang kita kasih kan yang ada baru beban mati aja akibat berat sendiri material. Kita klik di sini. Ini areanya tidak kita lihat kan, bisa untuk section area kita not in view supaya nggak mengganggu penglihatan. Nah, ternyata frame-nya semuanya warna biru, sangat amat aman untuk beban sendiri. Kita lihat stress rasionya, klik di sini, di sampingnya start design atau check structure, display design info, kita lihat PM, color, and value. Nah, jadi di sini kita mau lihat stress rasionya itu berapa. Stress rasio itu adalah perbandingan antara beban terhadap kapasitasnya. Jadi kalau stress rasionya itu adalah, misalnya kita lihat plannya di display. Nah, stress rasio 0,025. Jadi dia hanya terbebanin 2,5% dari kapasitasnya dia. Jadi kapasitasnya 100, dia baru kebebanin sebesar 2,5-nya aja. Analoginya kayak gitu. Ini terbebanin sejauh 13%-nya. Jadi dia punya kapasitas yang lebih. Oke. Habis itu kita mau lihat cek beton. Kita run. Tadi kan ada saya bilang kan kalau di sub 2000 itu jarang digunakan untuk ngecek beton. Itu karena ketika dicek beton nah ini tulangan inisial. Nah ini adalah kombinasi bebannya 1,286. Ini momen 1 ya.
Nah, Dan data tagging yang dulu sudah diupdate belum? ada Nah, CSS. ada Kan waktu itu Pak Bobi ini kan? iya. Bentar. Nah ini jadi ini warna-warna ini adalah warna-warna momen, satuannya Newton milimeter. Jadi dari momen inilah kita tentukan tulangannya. Nah kalau di sini kan kita